Iya, iya. Assalamualaikum Dinda, apa kabar nih? How's your day today? Salam Fitri. Aku baik-baik aja, Alhamdulillah. My days have been great. How about you? It's totally fine, but I don't I don't think about it. Okay. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih udah dikasih kesempatan plus waktu luangnya untuk aku interview hari ini. Sama-sama, Fit. So aku langsung mulai aja kali ya. Okay. So akhir-akhir ini Dinda dengarkan berita booming mau di Ayunda pernikahannya gitu. Mm-mm. Tapi di sini aku mau bahas bukan tentang pernikahannya, tapi tentang Maudy Ayunda ini. Nah, Dinda pasti tahu dong siapa beliau ini. Apa yang Mm-mm. Dinda tahu tentang Maudy ini? Yang aku tahu soal Maudy Ayunda ini merupakan seorang aktris ya di Indonesia. Terus selain aktris, Kak Maudy Ayunda ini juga penyanyi. Terus Kak Maudy Ayunda ini membintangi banyak film-film bagus di Indonesia. Contohnya kayak film itu Fitri pasti tahu kan film Habibie Ainun yang Iya, ketiga. iya, iya. Itu filmnya bagus Mm-mm. banget, aku suka. Terus menurut aku Kak Maudy Ayunda ini dia super talented banget sih, udah talented, cantik gitu kalau menurut aku Fit. Oke. Nah, Maudy Ayunda ini kan pendidikannya S2 di luar negeri kan ya? Nah, Mm-mm. menurut Dinda, keputusan Maudy untuk lanjut pendidikan S2 sampai ke luar negeri bagus nggak? Atau menurut Dinda nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, cukup sampai S1 aja, toh ujung-ujungnya di dapur sebagai perempuan gitu gimana pandangan Dinda? Hmm, jadi aku aku nggak suka banget sama sebuah apa namanya pemahaman ideologi oleh orang-orang zaman dulu yang bilang kalau perempuan itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti dia juga akhirnya di dapur, di sumur. Kalau menurut aku itu tuh sebuah pandangan yang nggak banget Fit. Aku tuh malah seneng gitu loh lihat lihat ilmuwan-ilmuwan perempuan atau perempuan-perempuan yang sekolahnya tinggi. Itu menurut aku keren banget. Dan aku juga pengen sama kayak Kamaudi Ayunda, aku juga pengen sekolah tinggi gitu, Fit. Amin. Amin. Kalau menurut aku, ya kenapa enggak gitu loh, perempuan Mm-mm. sekolah tinggi. Kalau menurut aku, Fit. Oke. Terus di internet kan banyak yang bilang wajar dong mau di Ayunda ini keterima S2. Soalnya waktu SD sama SMA pendidikan mau di ini kan sekolahnya di sistem internasional. Nah, kalau posisi Dinda nanti sebagai orang tua gimana ini? Menyekolahkan anaknya di sekolah umum biasa atau sekolah sistem internasional seperti keputusan ibunya mau di Ayunda? Kalau aku memposisikan diriku sebagai orang tua, itu tuh gimana ya? Aku kalau jujur sih aku kalau misalnya aku punya duit, aku bakal nyekolahin anakku di sekolah swasta atau sekolah internasional. Bukan berarti sekolah negeri jelek ya, menurut aku nggak seperti itu. Hmm. Kalau menurut aku sih, kalau sistem pendidikan internasional itu lebih bagus sih, dan kalau aku punya duit, aku juga sepertinya bakal nyekolahin anakku di sekolah internasional. Terus, Amin. amin. Terus kalau sebenarnya ya Fit, kalau orang-orang dari sekolah-sekolah yang non swasta atau non internasional itu juga bisa loh apply di universitas-universitas dunia. Soalnya kalau mungkin ada keterbatasan di ekonomi gitu, ada pemerintah kita punya beasiswa-beasiswa seperti beasiswa LPDP atau beasiswa Pertamina gitu, ada sih Fit kalau menurut aku. Oke, terus masyarakat kita itu kan masih banyak yang patriarki ya, yang omongannya perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, lebih baik di rumah aja seperti yang Dinda bilang, yang kerjaannya di dapur. Mm-mm. Terus atau percuma kuliah, tapi ya gimana? Laki-laki nanti nggak ada yang mau sama kita. Mungkin karena harga dirinya yang turun atau gimana.
Terus gimana pendapat Dinda tentang hal-hal kayak gini? Apa Dinda setuju atau enggak? Terus sebutkan alasan Dinda gimana? Again, aku tuh benci banget sama paham patriarki, karena paham patriarki itu sangat merendahkan perempuan gitu loh. Kayak, apa sih, perempuan itu kodratnya lebih rendah daripada laki-laki. Aku paling nggak suka Mm-mm. pandangan patriarki itu, Fit. Tadi, maaf, boleh diulang nggak pertanyaannya? Pandangan Dinda tentang yang masyarakat patriarki bilang ini, yang Oh iya. sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi itu gimana? Kalau menurut aku, cowok-cowok kayak gitu tuh kayak melarang ceweknya buat sekolah tinggi-tinggi tuh kalau menurut aku sih karena minder ya, Fit. Karena mereka Iya, iya. apa ya merasa harga diri mereka tuh diinjak-injak kalau cewek itu kedudukannya lebih tinggi daripada mereka. Padahal sebenarnya cowok yang berkualitas itu mereka nggak akan apa ya nggak akan merasa kalah gitu dari cewek yang Iya, kedudukannya iya. lebih tinggi daripada mereka. Kalau menurut aku gitu, Fit. Oke, terus yang terakhir nih, apa ada motivasi atau hal-hal baik yang Dinda ambil dari sosok Maudy Ayunda itu gimana? Yang aku ambil dari sosok Maudy Ayunda adalah apa ya? eh Jangan dengerin kata-kata orang kalau perempuan itu apa ya? Perempuan itu nggak bakal berhasil Mm-mm. dan perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Buktinya Maudy Ayunda itu dia termotivasi buat sekolah tinggi gitu. Kalau menurut aku Fit. Terus oh ya sama satu lagi kayak Kak Maudy Ayunda itu melawan apa ya melawan kata-kata di masyarakat yang kayak cewek cantik itu cuma mengandalkan muka aja enggak itu buktinya Kak Maudy Ayunda udah cantik terus otaknya pinter gitu kalau menurut aku Fit. Oke, terus apa aku minta saran Dinda nih. Mungkin ada saran, nasihat, masukan untuk perempuan di luar sana. Apa yang harus dilakukan sebagai perempuan di era masyarakat patriarki gini? Apa harus kuliah? Apa harus lanjut sampai S3? Apa perempuan harus mandiri? Atau malah nggak usah kuliah gitu, menikah muda dan punya banyak anak? Gimana kalau itu Dinda baiknya menurut pandangan Dinda? kalau menurut aku itu sih terserah preferensi masing-masing sih Fit karena Hmm, orang-orang itu punya kehidupan ideal yang berbeda. iya. Perempuan itu punya kehidupan ideal yang berbeda. Mungkin ada perempuan yang mereka tuh pengennya nikah cepet, atau mereka pengen sekolahnya udah sampai SMA aja, habis itu langsung cari kerja, atau perempuan yang pengen sekolahnya tinggi, sampai S2, S3, sampai profesor sekalipun. Menurut aku sih itu keputusannya mutlak berada di perempuan itu sendiri sih, Fit. Yang penting eh, jalan yang diambil benar, gitu sih Hmm. kalau menurut aku Fit. Oke. Cukup bagus ya, Din, jawabannya. Pikiran kamu maksudnya gimana ya? Nggak melulu tentang cukup sampai S1 aja, tapi Dinda mau sampai ke S2, S3. Amin, aku doain. Amin, amin. Fitri juga amin. Amin. Oke, makasih banyak ya, Din. Sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya. Aku benar-benar makasih banyak ini udah mau dibantu. Iya, sama-sama Fit. Oke, Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Dwi untuk aku interview. Langsung saja aku mulai ya. Eh, Baik. Akhir-akhir ini kan lagi ada tuh berita tentang pernikahan Maudy Ayunda. Nah, Dwi pasti tahu dengan beliau. Nah, apa yang Dwi tahu tentang Maudy itu? Kayaknya Maudy Ayunda itu wanita yang sangat cerdas. Dia S1 aja kuliahnya di luar negeri kan. Terus S2-nya juga di luar negeri. Menurut saya dia tipe-tipe wanita yang idaman banget sih. Prestasi-prestasinya banyak. Terus tuh dia itu kayak wanita yang humble.
nggak sombong, maksudnya dia cerdas, dia memiliki kemampuan, dia bisa jadi artis juga karena bakat dia gitu, prestasi dia juga bagus. Kalau menurut Dwi nih, keputusan Maudi untuk lanjut pendidikan S2 sampai ke luar negeri bagus gak? Atau stop sampai S1 saja yang penting kuliah gitu? Nih, kalau itu sih ya Bang, melanjutkanlah sampai S2, kan prestasinya bagus. Otomatis kalau prestasinya bagus, kalau kita kayak kan kata orang kan untuk apa kuliah sampai tinggi-tinggi. Itu kan katanya nanti ujung-ujungnya di dapur kan. Dapur dia yang ngomong itu sama dapur kita tuh beda. Kayak dapur kita tuh kayak lebih wah, kita mau dapur yang lebih idaman gitu ya kan. Pokoknya ilmu itu kan dicari, nggak bisa ya gitulah. Terus kan ini di internet kan banyak yang bilang katanya kalau Maudi ini keterima S2 di luar negeri. Eh, Orang sekolah SD sampai SMA aja pun sekolah di internasional gitu. Kalau posisinya Dwi sebagai orang tua nih, kan lebih prepare atau menyiapkan gitu anak Dwi ini mau sekolah untuk apa? Sekolah umum biasa atau sekolah internasional gitu, seperti keputusan ibunya Maudy Ayunda ini. Uh, Kalau menurut sih terserah anaknya, yang penting mau belajar, masih mau menimba ilmu gitu. Kan kalau kita sendiri kayak memaksakan kehendak anak, kalau anaknya nggak suka kan, nanti malah jadi masalah. Kan sesuatu yang dipaksakan pasti nggak baik buat ke depannya kan. Nanti kan pastinya orang tua ngasih arahan, mana yang bagus, mana yang buruk. Sekarang nih kan juga ada tuh masyarakat kita itu kan masih banyak tuh yang kayak merendahkan perempuan. Contohnya seperti perempuan percuma berhijrah tapi ujung-ujungnya di dapur gitu. Terus ada juga yang bilang nggak usah sekolah tinggi-tinggi nanti gak ada yang mau. Dan masih banyak sih yang lainnya lagi. Nah, gimana pendapat Dwi tentang hal-hal kayak gini? Apa Dwi setuju apa enggak? Menurut Dwi sih nggak setuju ya. Karena kan wanita itu kayak boleh apa, maksudnya wanita itu harus kayak punya pendidikan tinggi. Menurut saya ya, pribadi diri saya sendiri tuh kayak gitu, harus yang tinggi. Karena apa? Karena kan kita punya anak, nanti otomatis kan kayak nanti misalnya punya suami ya, tapi kan ketika suami nggak ada di rumah kan otomatis istri semua kayaknya udah ngurus anak, udah jadi guru untuk anaknya, ngurus ini, ngurus itu. Jadi kayak jadi wanita ya harus serba bisa jadi apa aja ketika anak butuh. Nah, terus apa yang harus dilakukan sebagai perempuan di era masyarakat ini? Apa harus hijrah? Apa harus lanjut sampai S3? Apa harus mendiri? Atau malah nggak usah hijrah, menikah muda aja gitu dan punya banyak anak? Menurut saya sih itu ya balik ke pribadi diri sendiri ya. Namanya kalau nikah kan namanya semua orang pasti nikah. Tapi kan ada kan namanya juga nikah itu kayak butuh kesiapan, nggak ya boleh sih nikah. Tapi ya harus mikir ke depannya gimana. Kan ada sih kayak orang-orang, nih kamu udah nikah belum? Padahal umur masih segini. Tanya kamu udah nikah belum? Nanti kalau udah nikah nih kan, ditanya pasti kamu udah punya anak? Udah nikah kok belum punya anak gitu. Nanti kalau udah punya anak, ditanya lagi, kok anaknya nggak nambah-nambah? Jadi pertanyaan itu kayaknya nggak akan ada habisnya. Jadi ya dijalani aja semampunya. Nah, yang terakhir nih, aku mau Dwi kasih saran atau nasihat untuk para perempuan di luar sana, baik yang hijrah atau enggak gitu. Menurut saya, saran saya itu kalau untuk wanita-wanita ke depannya itu ya
bisa memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya gimana tentang diri kita sendiri maupun orang lain. Karena diri sendiri yang dapat menolong kita ke depannya kan, nggak mungkin orang lain kita. Apa-apa bergantung pada orang lain. Mau yang berhijab, mau nggak berhijab, yang penting hatilah attitude tuh nomor 1 gitu. Oke Dwi, sampai sini saja interview kita. Makasih banyak ya untuk jawaban yang kamu berikan. Sekali lagi makasih sudah mau diinterview. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Dwi. Waalaikumsalam.